Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Azharif Hanif, mahasiswa Telkom University dari Prodi Akuntansi, kelas 84204 dengan NIM 140218022 akan melakukan wawancara dengan Bapak Munif selaku bagian dari akuntansi PT Usadi Sistemindo dalam rangka memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Ya, silakan. Sejak kapan dan bagaimana awalnya Usadi ini berdiri? Usadi itu berdiri kurang lebih tahun 1990. Ya, Berarti kalau sampai dengan sekarang itu udah 30 tahun ya. 30 tahun. Iya, 30 tahun. Usadi itu bidang usaha atau bisnis yang akan digeluti oleh Usadi itu sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi dan teknologi serta Usadi. Ya, yang utama memang itu. Kalau bisnisnya itu sistem informasi dan teknologi. Ya. Kemudian masa rentang 30 tahun itu kalau kita mau bagi itu ada 3 periode utama. 3 periode utama. Dari awal berdiri sampai dengan tahun 1997 itu adalah di mana PT Usadi itu melakukan konsolidasi sumber daya. Konsolidasi sumber daya. Masa-masa awal ya. Kemudian tahun berikutnya 97 sampai dengan 7 tahun ke depan, berarti 2014 lah kurang lebih ya. Iya, iya. Itu adalah masa di mana PT Usadi itu mulai tumbuh. Itu dinamakan masa pertumbuhan. Iya. Berikutnya adalah mungkin sekarang memasuki fase berkembang, insya Allah. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2020 ini Usadi selamat melaksanakan kegiatan usaha. Selanjutnya, apakah produk yang ada dari PT Usadi? Produk-produk dari PT Usadi itu sampai dengan sekarang itu kurang lebih ada 12 produk. 12. Produk, coba saya sebutkan masing-masing produknya ya. Silakan, Pak. Yang pertama itu e-planning. E-planning itu disebutkan deskripsi pendeknya aja ya. Iya, silakan. Itu adalah aplikasi perencanaan pembangunan daerah. Iya, Pak. Satu itu ya. E-planning. Kemudian e-budgeting. E-budgeting. E-budgeting itu aplikasi pengelolaan perencanaan dan anggaran. Iya, Pak. Dua ya. Kemudian yang ketiga itu ESAP. ESAP itu aplikasi penata usahaan dan penyusunan laporan keuangan. Iya, Pak. Tiga. Kemudian yang keempat MONF. MONF itu semacam aplikasi monitoring dan evaluasi. Ya. Empat ya. Kemudian yang kelima itu Integra 49. Iya, Pak. Integrasi 49 ya. Itu adalah aplikasi data warehouse, pembangunan data keuangan. Data keuangan. Ya. Kemudian yang ke berapa? Ke-6 ya. Ke-6 itu aplikasi SIE, Sistem Informasi Eksekutif. Untuk apa itu Pak kalau SIE? Saya itu buat ini apa namanya? Biasanya buat apa namanya? Aplikasi buat manajemen ya, kepala dinas, bupati, dan para pemegang kebijakan. Ya, kita lanjut lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi BLUD, aplikasi pengelolaan keuangan Badan Umum Layanan Umum Daerah. Itu rumah sakit Pak biasanya. Kemudian yang ke-8 itu Smart Desa. Ada namanya aplikasi Smart Desa. Aplikasi portal desa yang memiliki fitur keuangan, fitur pendudukan dan potensi desa. Itu 8-nya. Yang ke-9 itu aplikasi EPAD. Aplikasi pengelolaan pajak daerah. Berikutnya lagi itu udah IRET. Itu aplikasi retribusi. Ini ada
kalau retribusi hampir sama sih dengan dengan pajak daerah ya. Retribusi itu apa? Kemudian yang ke berapa, ke 7, Iya Pak. ke 11 ya, e-Samsat. Samsat. Itu adalah aplikasi terpadu pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Iya. Dan yang ke 12 itu aplikasi Bank Solution. Bank Solution. Kaitannya dengan operasional perbankan. Operasional perbankan. Baik. Selanjutnya Pak, apakah perusahaan di USADI sudah menggunakan sistem informasi akuntansi? Ya, di USADI itu kita udah pakai sistem akuntansi yang standar yang sebagaimana umumnya dipakai. Umumnya dipakai. Jadi sudah menggunakan sistem akuntansi yang memang berlaku di Indonesia. Kira-kira seperti apa Pak? Atau kalau berkenan bisa Bapak beritahu? Ya sistemnya standar ini apa namanya, sistem akuntansi udah akrual. Udah akrual. Oke. Baik, selanjutnya apakah di perusahaan ini menggunakan teknologi database untuk akuntansinya? Ya, dari sistem yang kita punya itu kan kita perusahaan ini sistem informasi ya. Iya Pak. Dan kemudian kita juga bangun teknologinya juga. Iya Pak. Memang sementara waktu kita juga walaupun masih sederhana ya, kita sudah bikin aplikasi. Aplikasi apa itu? Aplikasi buat itu akuntansi. Akuntansi. Namanya sistem akuntansi USADI kita namain itu ya. Yang tadi ya. Kalau nggak salah itu basis teknologinya itu pakai ini, pakai web. Pakai web. Basis web. Oke. Sudah. Itu udah sampai ke ini apa namanya? Sampai ke mana? Sampai kita bisa menghasilkan laporan keuangan dari aplikasi tersebut. Bisa langsung menghasilkan laporan keuangan. Oke Pak. Bagaimana di PT USADI ini siklus transaksi dilaksanakan dan bagian mana saja yang terlibat dan apakah sudah digital di sini? Nanti ada 3 pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana siklusnya, yang kemudian bagian-bagian mana aja yang terlibat dalam proses atau siklus akuntansi ya. Iya. Kemudian apakah sudah menggunakan sistem digital atau manual gitu ya. Iya Pak. Mungkin saya jawab dari yang kedua dulu kali ya, yang bagian-bagian mana saja yang terlibat ya. Iya Pak. Semua divisi yang mempunyai output biaya itu semua terlibat, kayak unit pemasaran ya. Iya, unit pemasaran, unit keuangan umum sama konsultan gitu. Itu semua juga terlibat. Iya Pak. Dalam proses itu kan masing-masing unit itu kan ada output ininya, biayanya. Iya. Jadi terus bagaimana proses itunya, siklusnya ya. Iya Pak. Ya dari transaksi-transaksi yang keluar dari masing-masing unit itu kan kemudian kan di input masuk ke unit keuangan. Kemudian dicatat sebagaimana proses akuntansi yang pada umumnya. Iya gitu. Iya Pak. Kemudian yang itu pakai apakah digital? Ya. Kalau yang transaksi di keuangannya sendiri sebetulnya kita udah punya sistem yang kita bangun sendiri, itu sistem akuntansi USADI. Oh iya Pak. Jadi udah digital kalau di ininya. Tapi kalau yang di unit lain itu masih agak masih manual lah. Masih manual ya. Jadi 50-50 lah. Jadi ada yang kalau di proses ininya proses di proses akuntansinya udah pakai sistem. Iya. Tapi kalau input dari unit lainnya itu masih agak konvensional. Pakai mekanisme email masih catatan gitu. Baik. Sudah.
Baik Pak, selanjutnya bagaimana di PT Usadi ini siklus pengeluarannya? Siklus pengeluaran di PT Usadi itu kan gini ya, di Usadi itu mempunyai beberapa apa namanya itu divisi atau unit lah ya. Divisi atau unit untuk apa namanya proses pengajuan kebutuhan daripada masing-masing unit itu kan kita acuannya kan kepada ini apa namanya kepada program atau agenda tahunan yang dibikin masing-masing unit ya. Iya. Atas dasar rencana anggaran biaya, atas dasar rencana kegiatan masing-masing unit itu kan si masing-masing unit itu kemudian membuat yang namanya itu RAB. RAB itu apa? Rencana anggaran biaya. Oh iya, rencana anggaran biaya. Nah, dari rencana anggaran biaya itu kemudian diajukan ke ini ke bagian direksi atau ke direksi dulu ke atasan langsung. Ke atasan langsung. Setelah disetujuin si RAB itu kemudian masukin ke bagian keuangan. Nah, dari atas dasar RAB yang sudah disetujui itu kemudian bagian keuangan itu memberikan atau mencairkan dana yang dibutuhkan oleh unit yang bersangkutan. Nah, setelah misalnya transaksinya sudah, baru dicatat di unit akuntansi. Itu siklusnya kurang lebih. Pak, selanjutnya apakah di PT Usadi bagian akuntansi dilibatkan dalam desain produk yang ada di sini? Saya rasa di PT Usadi itu bagian akuntansi itu banyak tidak ya, tidak terlibat secara langsung mungkin. Tidak terlibat secara langsung. Bagaimana itu? Ya, artinya maksud terlibat itu apa itu pengertian di situ? Ya, misalnya untuk desain akuntansinya ya, untuk mendesain suatu produknya itu diminta dulu ini tentang perincian biayanya yang dibutuhkan, nanti hasilnya bagaimana, bisanya seperti apa dari hasil biaya yang dirincikan itu. Kalau kaitan dengan biaya mah mungkin saja ada sih, irisannya ada kita bisa memberikan rekomendasi harga mungkin. Rekomendasi harga dan apa lagi? Ya maksudnya selain harga itu kan berarti ya apa namanya? Ya mungkin ini harga lah, itulah harga ya, bagian besar. Atau ininya biayanya gitu. Biasanya yang terlibat langsung itu unit ada namanya unit DT ya, divisi teknologi informasi, sama DKP. Divisi konsultannya itu yang biasanya yang secara inten itu dua unit itu yang apa namanya yang terlibat yang merumuskan bagaimana desain apa namanya produk ya itu ya. Iya Pak. Selanjutnya bagaimana agar dalam produksi di sini tuh pengeluarannya seramping mungkin dan bisa melakukan penghematan tanpa mengurangi nilai ekonomis. Ya Pak, kalau penghematan itu kan kaitan eratnya itu dengan perencanaan. Iya. Semakin bagus perencanaan itu semakin kita bisa apa namanya bisa lebih menghemat. Yang selama ini kita pakai itu titik kuatnya itu di perencanaan. Ya. Baik Pak. Kalau yang lain-lainnya mungkin disesuaikan dengan kondisi. Ya. Oke. Baik Pak, apakah di masa depan PT Usadi berencana membuka lowongan untuk lulusan akuntansi? Kalau masalah apa namanya formasi lowongan kerja itu kan kaitannya dengan prospek bisnis yang akan kita hadapi di masa yang akan datang ya, atau tahun yang akan datang itu ya. Iya Pak. Sebetulnya kemungkinan penerimaan
pegawai untuk bagian akuntansi ada-ada aja. Ada-ada aja. Nah, tidak mesti untuk di bagian akuntansinya ya. Iya Pak. Di unit unit konsultan juga itu membutuhkan tenaga akuntansi sebetulnya itu kan. Yang unit konsultasi itu banyak juga orang-orang akuntansi itu. Artinya sangat mungkin lah, artinya PT Usadi itu membuka lowongan untuk bagian akuntansi itu. Masalah penempatannya nanti di bagian akuntansinya atau di unit konsultansinya itu kan nanti tergantung dari kebutuhan. Iya Pak. Baik Pak, selanjutnya yang terakhir, apakah dalam PT Usadi mempunyai rencana ekspansi kegiatan bisnisnya dalam waktu yang bisa dilihat dari sekarang gitu? Selama ini kan Usadi itu mitra bisnisnya banyaknya itu dengan daerah ya. Daerah dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Perusahaan pemerintah Itu hampir 171 kan. Pemerintah daerah, kabupaten, kota itu. Iya. Dengan produk-produk yang tadi saya sebutkan itu ya. Iya Pak. Kemudian rencana ekspansinya itu kalau saya lihat nih ya, saya lihat dari informasi dari manajemen, itu sekarang lagi kita banyak mengembangkan ke sektor ini perbankan. Kayak tadi ada di di produk yang terakhir itu. Oh ya, aplikasi untuk perbankan. Sebetulnya untuk pengembangan usaha di bagian perbankan. Di sektor lain selain dari IT dan yang tadi market yang pertama itu pemerintah daerah kan. Iya. Nah, kan kita pengembangannya ke perbankan. Dan sekarang kayaknya udah dimulai ya. Pembangunan dan implementasinya. Sudah. Baik. Okay. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya Pak Munif. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.